Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, jadi anak-anak, di pembelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang ikan. Jadi ikan itu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Yang cara bernafasnya adalah dengan insang dan cara bergeraknya adalah dengan berenang menggunakan sirip. Nah, ingat selalu ya Nanda. Nah, ini adalah gambar ikan di sini ya. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini adalah gambar hias bermotif hewan yaitu ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, Nanda, gambar hias motif hewan itu kita buat seperti pada gambar di layar ini ya. Nah, ada motif-motifnya. Yang ini motifnya ada seperti bulatan gini. Lalu kalau yang ini seperti lengkungan. Nah, lanjutkan. Selanjutnya, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, gambar yang tadi itu adalah contoh gambar dekoratif ikan ya. Sekarang cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Jadi Ananda, buatlah gambar ikan ini di buku gambarmu ya. Ya benar, buku gambarmu itu buatlah nanti ikan seperti ini. Lalu buat motif-motifnya pada badannya, pada siripnya, pada ekornya. Ya, terserah bagaimana motif yang kamu inginkan. Boleh lengkung, boleh lingkaran, boleh seperti yang tadi, spiral-spiral ya. Silakan Anda kreasikan menurut Anda masing-masing. Ya, selanjutnya kita lanjut ke halaman 118. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya, ikan perkembangbiakannya dengan cara bertelur ya Nanda. Telurnya sampai ribuan dalam sekali waktu. Ingat itu ya. Kalau ikan sudah menetas telurnya itu, dia akan menjadi larva. Baru larva itu akan tumbuh menjadi ikan kecil. Ya Nanda, ingat-ingat selalu itu ya. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Pertama, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Sekarang, carilah 5 informasi dengan cara bertanya kepada orang tuamu ya, Nanda. Ya, boleh kepada kerabatmu, kakakmu, ibumu, ayahmu, mama, papa, anggota keluarga yang ada di rumah. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Nah, sekarang kamu dapat mencari informasinya di buku yang kamu punya atau di dalam browser atau internet ya. Ingat, buka saja informasi tentang ciri-ciri yang sama tentang ikan ya. Apa kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri? Nah, sekarang kita kerjakan secara mandiri saja ya anak-anak. Nah, tuliskan informasi yang kamu dapat pada tempat berikut. Jadi, buatlah kolom ini di dalam buku latihanmu ya.
Buatlah nama atau jenis ikannya, lalu ciri-cirinya apa yang kamu temukan. Ya, Nanda, jika sudah, sampaikan informasi yang kamu dapatkan di depan teman-teman. Caranya menyampaikan dengan video. Kamu videokan, lalu kirimkan ke WhatsApp group kita ya. Bandingkan dengan informasi yang diberikan temanmu. Apakah ada informasi yang berbeda? Nah, nanti baru kita ketahui ya. Selanjutnya, ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Ya, Nanda, ada gambar di dalam gambar ini ada macam-macam ikan, ada ikan hias. Ya, di dalam akuarium ini. Kalau ikan hias itu letaknya di akuarium ya, Nanda. Selanjutnya, mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contohnya, sebuah peternakan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Oke, jawabannya, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Sebelumnya kita sudah mempelajari perkalian kan, Ananda? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah, nah berarti 2 dikali 120 ya Ananda. 120 ditambah 120 hasilnya 240 ekor. Dalam perkalian kita tulis, nah berapa banyak waktu yang dibutuhkan? 2 bulan. Benar, berarti kita tulis 2 dikali berapa banyak ikan yang dihasilkan? 120 ekor. Jadi 2 dikali 2 bulan dikali 120 ekor. Jadi 2 dikali 120 menjabarkannya adalah 120 ditambah 120 ya Nanda. Hasilnya 240. Berlaku sifat pertukaran juga. 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Nah, 120 itu kalau kita jabarkan jadinya 100 ditambah 20 ya Nanda. Benar, kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang pertama itu dengan mengalikannya. Lalu cara yang kedua itu kalikan dengan masing-masing bilangan itu dengan 2. Ya, 100 dikali 2 ya. 2 atau 2 dikali 100 hasilnya 200. Lalu 2 dikali 20 hasilnya 40. Baru kita jumlahkan. 200 ditambah 40 hasilnya 240. Apakah hasilnya sama? Ya, tentu saja hasilnya sama, hanya dengan cara yang berbeda. Sekarang kerjakanlah soal berikut ini sesuai contoh ya, Nanda. Nah, kerjakan halaman 121. Yang pertama, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, ingat ya, mana yang terlebih dahulu kita tulis? 3 embernya dulu, baru dikali dengan 320 ekor. Silakan buat jawabannya ya, Ananda. Nah, selanjutnya yang kedua, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, Ananda, lihatlah berapa banyak akuariumnya. Tulis terlebih dahulu akuariumnya, lalu dikalikan berapa yang ada di dalam akuarium. Ya, dianggap dalam akuarium itu berisi 110 ekor ikan koki ya, Ananda. Selanjutnya, buatlah jawabannya di dalam buku petakmu ya. Lalu yang ketiga, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, ini cara yang sama ya, Ananda. Lalu, ya, buatlah jawabanmu. Selanjutnya, cobalah bersama kelompokmu membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Minta temanmu menjawab pertanyaanmu. Nah, sekarang latihannya kita membuat soal untuk diri kita sendiri ya, Ananda. Cobalah buat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Lalu buatlah jawabannya sendiri. Bisa kan anak-anak ibu? Iya, bagus sekali. Nah, kegiatan bersama orang tua menjelaskan berbagai jenis ikan yang biasa ditemui di rumah.
Jadi, anak-anak ibu semua, minta orang tuamu menjelaskan berbagai jenis ikan yang biasa ditemui di rumah, di dalam akuariummu, atau diajak ke pasar untuk melihat-lihat ikan ya Ananda. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pembelajaran ketiga di subtema 3 ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.